Salam pembaharuan, ketemu lagi dengan channel Nafas Pembaharuan. Saudara sekalian, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon, membalas cuitan Menko Polhukam Mahfud MD soal kasus Irjen Verdi Sambo yang terlibat dalam kematian Brigadir J. Fadli menjawab, pertanyaan mengapa tidak muncul ketika kasus Verdi Sambo belum terpecahkan. Sebelumnya, Fadli memang mengomentari kasus Sambo melalui akun Twitternya. Fadli menilai kasus Sambo bak drama, bahkan mengalahkan film India. Fadli menyebut akun Mahfud MD dalam cuitannya itu. Pak Muhammad Mahfud MD, drama ini sudah terlalu panjang, dengan cerita yang berubah-ubah dan mengejutkan. Peran antagonis dan protagonis silih berganti, kalah film India. Tulis Fadlizon dalam cuitannya yang diunggah Rabu 10 Agustus 2022. Mahfud MD lantas membalas cuitan Fadlizon dan menyebut kalau kasus itu sudah terbongkar. Mahfud MD mempertanyakan keberadaan Fadli yang baru muncul. Mahfud menyebut Fadli muncul di saat drama Verdi Sambo selesai. Ya, memang, makanya kita bongkar dan sudah terbongkar. Ngomong-ngomong Pak Fadlizon, kok lama tak muncul? Biasanya banyak memberi pencerahan di medsos. Selamat muncul kembali Pak Fadlizon. Drama melankolis sang jenderal sudah selesai, ujarnya. Seperti diketahui sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo telah mengumumkan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka. Verdi Sambo dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Tim Sus menetapkan saudara FS sebagai tersangka, kata Sigit Prabowo di kantornya, JI Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Seperti dilansir dari Detik News, Selasa 9 Agustus 2022. Dalam kasus ini, Verdi Sambo disangkakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Verdi Sambo merupakan dalang yang menyuruh, melakukan, dan menskenario peristiwa seolah-olah terjadi tembak-menembak di rumah dinasnya. Selain Verdi Sambo, ada 3 bawahannya yang sudah lebih dulu menjadi tersangka. Mereka ialah Baradae, Brib KRR, dan KM. Baradae disebut sebagai pelaku yang melakukan penembakan terhadap Brigadir J. Sementara Brib KRR dan KM turut membantu dan menyaksikan penembakan terhadap korban. Berdasarkan pemeriksaan terhadap tersangka, menurut peran masing-masing, penyidik menerapkan pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto 55, 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun, ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dalam konferensi pers seperti dilansir dari Detik News Selasa 9 Agustus 2022. Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang disangkakan kepada Verdi Sambo tertuang dalam bab 19 tentang kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan berencana. Bunyi pasal 340 KUHP yang dilansir dari situs resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDIH Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan rencana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Selain itu, isi pasal 338 KUHP yang termuat dalam bab 19 KUHP tentang kejahatan terhadap nyawa adalah sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Selanjutnya, isi pasal 55 dan 56 KUHP termuat pada bab 5 tentang penyertaan dalam pidana adalah sebagai berikut. Isi pasal 55 KUHP ayat 1 dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. Selanjutnya, isi pasal 55 KUHP ayat 2 terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan
beserta akibat-akibatnya. Selanjutnya, isi pasal 56 KUHP dipidana sebagai pembantu kejahatan. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Diberitakan sebelumnya, Bareskrim tegaskan akan ada tersangka baru terkait kasus Brigadir J. Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Agus Andrianto menyebutkan, tersangka penembakan terhadap Brigadir J ditetapkan 4 orang. Namun, penyidik tim khusus Polri masih bekerja untuk menetapkan tersangka lainnya untuk kasus turunan, yakni pelanggaran etik dan obstruction of justice. Kalau untuk kasus penembakan sudah lengkap, 4 tersangka. Kasus turunannya, kami tunggu Itsus atau Inspektorat Khusus sedang mendalami peran mereka, kata Agus dikonfirmasi wartawan di Jakarta pada hari Kamis lalu. Di kesempatan lain, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menjelaskan, kasus turunan yang dimaksudkan adalah pelanggaran etik dan menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti yang dilakukan oleh 31 personel Polri. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim Itsus di bawah pimpinan Wakil Irwasum Polri yang telah memeriksa sebanyak 56 orang personel Polri, di mana 31 diantaranya terbukti diduga melanggar etik karena tidak profesional dalam menangani olah tempat kejadian perkara atau TKP. Selain pelanggaran etiknya, tim juga akan memeriksa pelanggaran unsur pidana, yakni terkait menghilangkan dan menyembunyikan barang bukti.